Halo Sobat Era Netizen. Anda ada dalam seri hashtag aliran Islam transnasional di Indonesia. Agama Islam merupakan agama yang lahir sekitar abad 6 Masehi dengan ditandai peristiwa kenabian Muhammad di Jazirah Arab. Dalam perkembangannya, mengalami beberapa perpecahan menjadi beberapa aliran yang kemudian dihayati oleh kelompok masyarakat yang mendiami daerah tertentu atau menyebar ke lintas negara. Jika Anda tertarik ingin mengetahui lebih banyak tentang agama ini, baik karena hanya ingin tahu saja atau tertarik juga ingin menghayatinya, ada baiknya Anda juga mempelajari tentang berbagai aliran yang ada dalam agama Islam agar tidak salah paham. Sebagai salah satu negara dengan penduduk dengan penghayat agama Islam terbanyak di dunia, di Indonesia terdapat beberapa aliran agama Islam transnasional. Salah satunya adalah Salafi. Salafiyah yang juga sering disebut Salafi dan Salafisme, adalah gerakan reformasi di dalam Islam Sunni. Nama ini diambil dari anjuran untuk kembali ke pemahaman leluhur, Salaf, 3 generasi awal Muslim yang dianggap mengetahui ajaran Islam yang murni tanpa adanya tambahan dan pengurangan. Generasi-generasi itu termasuk Nabi Islam Muhammad dan para sahabat yang diajarkannya sendiri dan sering disebut generasi sahabat, penerus mereka yang biasa disebut tabi'in, dan penerus dari penerus mereka yang biasa disebut tabi'ut tabi'in. Secara praktis, Salafi berpendapat bahwa umat Islam harus bergantung pada Al-Quran, Sunnah dan Ijma' atau konsensus, kesepakatan para salaf. Salafi memberikan mereka prioritas atas interpretasi agama yang dianggap lebih baru. Gerakan ini bertujuan untuk memperbarui kehidupan Muslim dan ia telah memberikan pengaruh besar pada banyak pemikir dan gerakan Muslim di seluruh dunia Islam. Sejak awal, Salafisme telah berkembang melalui upaya berbagai reformis Islam, yang kegiatannya tersebar di berbagai wilayah. Istilah Salafi dibuat oleh Ibnu Taimiyah pada abad ke-8 Hijriah, dan Muhammad bin Abdul Wahhab menghidupkan kembali istilah ini di wilayah Najd pada abad ke-12 yang menjadikan Salafi sebagai sebuah gerakan reformasi yang didirikan oleh salah satu perwakilan paling terkemuka di era modern. Doktrin Salafi didasarkan pada pandangan untuk kembali ke ajaran yang dipahami pada tahun-tahun awal kemunculan agama Islam untuk menjadi petunjuk utama bagaimana Muslim kontemporer harus mempraktikkan iman mereka. Salafi menolak inovasi agama atau bid'ah dan mendukung penerapan syariat atau hukum Islam. Dalam pendekatannya terhadap politik, gerakan ini kadang-kadang dibagi oleh akademisi dan jurnalis barat menjadi 3 kategori yaitu, kelompok terbesar pertama adalah kaum Puritan atau pendiam yang menghindari politik. Kelompok terbesar kedua adalah para aktivis yang mempertahankan keterlibatan reguler dalam politik, dan kelompok ketiga adalah para jihadis yang membentuk minoritas dan menganjurkan perjuangan bersenjata untuk memulihkan gerakan Islam awal. Dalam masalah hukum, Muslim Salafi terbagi antara mereka yang menolak kepatuhan yang ketat atau taklid terhadap keempat mazhab hukum Sunni, terutama para ulama Saudi yang tidak mengikuti mazhab tertentu, dan lainnya yang tetap setia pada ijtihad 4 mazhab tersebut. Di masa kini, Salafisme mengacu pada sekelompok gerakan pembaruan dan reformasi Sunni yang berbeda dan tetap menjadi tren signifikan dalam pemikiran Islam selama lebih dari 1 abad. Salafiyah kontemporer terbentuk sebagai gerakan revivalis di seluruh dunia Muslim selama akhir abad ke-19 dalam konteks imperialisme Eropa. Etimologi kata Salafiyah diambil dari kata salaf, yang merupakan kependekan dari salaf asholi, yang berarti pendahulu yang syolih, atau mudahnya, leluhur awal yang solih atau baik. Dalam terminologi Islam secara umum, digunakan untuk menunjuk kepada 3 generasi terbaik umat Muslim yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ketiga generasi inilah yang dianggap sebagai contoh atau teladan terbaik dalam menjalankan syariat Islam. Kata Salafi sering dihubungkan dengan Wahabisme, namun bagi sebagian besar pengikutnya, nama Wahabi ini dianggap menghina dan mereka lebih suka istilah Salafisme, sehingga 2 istilah ini justru sering dipandang sebagai sinonim oleh pihak luar. Biasanya, penganutnya dari gerakan Salafi menjelaskan dirinya sebagai Muwahhidin, Al-Hadits, atau Al-Tauhid. Pokok ajaran dari ideologi dasar Salafi adalah bahwa Islam telah sempurna dan selesai pada waktu masa Muhammad dan para sahabatnya, oleh karena itu tidak diperbolehkan adanya inovasi atau tambahan serta pengurangan dalam syariat Islam karena pengaruh adat dan budaya. Paham ideologi Salafi berusaha untuk menghidupkan kembali praktik Islam yang sesuai dengan agama Muhammad saat pertama kali berdakwah.
Salafisme juga telah digambarkan sebagai sebuah versi sederhana dalam pengetahuan Islam. Penganutnya mengikuti beberapa perintah dan praktik yang hanya sesuai dengan petunjuk Muhammad secara tekstual. Mereka dikenal sering menolak analogi atau takwil, serta tafsir dalam memahami teks ayat-ayat suci yang mereka anggap akan membelokkan pemahaman agama dari pemahaman leluhur awal Islam. Pada zaman modern, kata Salafi memiliki dua definisi yang kadang-kadang berbeda. Yang pertama, digunakan oleh akademisi dan sejarawan, merujuk pada aliran pemikiran yang muncul pada paruh kedua abad ke-19 sebagai reaksi atas penyebaran ide-ide dari Eropa, dan orang-orang yang mencoba memurnikan kembali ajaran yang telah dibawa Rasulullah, serta menjauhi berbagai kebid'ahan, khurafat, syirik dalam agama Islam. Di Indonesia sendiri istilah salaf atau salafi ini juga digunakan oleh sistem pendidikan pada aliran Islam lokal, yaitu NU, yang merujuk kepada jenis kitab rujukan dan praktek agama yang dipilih dalam sub-aliran dari aliran tersebut. Dalam NU, maksud salafi yaitu praktek agama yang merujuk ke kitab-kitab kuno sebelum masa modern Indonesia, tanpa definisi waktu yang lebih jelas seperti gerakan salafi transnasional yang disebutkan sebelumnya. Para salafi kontemporer secara sepihak, mendefinisikan seorang salafi sebagai muslim yang mengikuti perintah kitab suci secara literal dan tradisional, dan bukannya penafsiran yang tampak tak berbatas dari salafi awal. Para salafi ini merujuk ke Ibnu Taimiyah, bukan ke figur abad ke-19 seperti Muhammad Abduh, Jamal al-Din, atau Rashid Ridha. Pemikiran salafi mencari reorientasi fikih atau jurisprudensi Islam yang jauh dari taklid atau ketaatan pada presiden hukum mazhab tertentu dan langsung kembali ke Nabi, sahabatnya dan salafus syalih. Pengembalian yang lebih disukai ke jalan murni Nabi disebut ittiba, yaitu mengikuti Nabi dengan langsung merujuk pada kitab suci. Gerakan salafi lainnya, bagaimanapun, percaya bahwa taklid adalah melanggar hukum dan menantang otoritas sekolah hukum. Dalam perspektif mereka, sejak mazhab muncul setelah era salafus syalih, orang-orang muslim yang mengikuti mazhab tanpa langsung mencari dalil-dalil kitab suci akan menyimpang. Ini termasuk ulama gerakan Ahlul Hadits, Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Muhammad Ayat Al-Sindi, Ibnu Amir Al-Anani, Al-Syawani, dan yang lainnya, yang sama sekali mengutuk taklid atau peniruan, menolak otoritas mazhab, dan mewajibkan umat Islam untuk mencari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama yang hanya berdasarkan Al-Quran dan hadis, tanpa melibatkan perantara. Ulama ahli hadits akan membedakan diri mereka dari Wahabi yang mengikuti mazhab Hanbali sementara mereka menganggap diri mereka tidak mengikuti mazhab tertentu. Di era kontemporer, Albani dan murid-muridnya, khususnya, akan langsung mengkritik Wahabi dalam masalah taklid oleh karena afinitas mereka terhadap mazhab Hanbali dan menyerukan regenerasi Wahabisme yang dimurnikan dari unsur-unsur yang bertentangan dengan doktrin salaf. Ulama salafi lainnya seperti Rashid Ridha mengikuti jalan tengah, mengizinkan orang awam untuk melakukan taklid hanya jika diperlukan, mewajibkan dia untuk melakukan ittiba ketika bukti-bukti kitab suci diketahui olehnya. Metodologi hukum mereka menolak keberpihakan pada risalah mazhab tertentu manapun, dan mengacu pada kitab-kitab semua mazhab. Mengikuti Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, para ulama ini menerima warisan sastra yang kaya dari fikih Sunni dan menganggap literatur dari 4 mazhab Sunni sebagai sumber yang bermanfaat untuk mengeluarkan keputusan untuk era kontemporer. Di ujung spektrum, beberapa salafi berpendapat bahwa berpegang pada taklid adalah tindakan syirik atau politeisme. Salafi kontemporer umumnya membuang praktik mengikuti aturan mapan dari setiap mazhab tertentu, mengutuk prinsip taklid atau peniruan buta sebagai bid'ah atau inovasi agama dan secara signifikan dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum mazhab, yang secara historis terkait dengan doktrin anti-mazhab yang menentang kanonisasi mazhab hukum. Kecaman ulama zahir awal Ibnu Hazm terhadap taklid dan seruan untuk membebaskan diri dari sistem penafsiran dari berbagai aliran yang dikanonisasi dengan mendukung fikih yang langsung didasarkan pada Quran dan hadits, telah memberikan dampak besar pada gerakan Salafiyah. Legalisme Salafi paling sering ditandai dengan keberangkatannya dari aturan mapan atau mu'tamad dari 4 mazhab Sunni, serta sering menyelaraskan dengan pandangan zahir yang disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam ringkasan hukumnya Al-Muhallah. Menurut Barat, Salafiyah telah dikaitkan dengan pendekatan Islam yang literalis, ketat dan puritan di beberapa bagian akademisi Barat.
Beberapa pengamat dan analis barat cenderung menyamakan gerakan ini dengan jihadisme Salafi, yang merupakan sebuah ideologi hibrida yang mendukung serangan kekerasan terhadap mereka yang dianggap musuh Islam, termasuk Salafi pada kelompok lainnya yang berbeda pendapat atau aliran, sebagai ekspresi Islam yang sah. Pejabat pemerintah Jerman telah menuduh Salafisme memiliki hubungan yang kuat dengan terorisme tetapi kemudian mengklarifikasi bahwa tidak semua Salafi adalah teroris. Pernyataan pejabat pemerintah Jerman yang mengkritik Salafisme disiarkan oleh Deutsche Welle selama April 2012. Menurut ilmuwan politik Jerman Thorsten Gerald Schneiders, meskipun Salafi mengklaim untuk membangun kembali nilai-nilai Islam dan membela budaya Islam, beberapa anggota gerakan menafsirkannya dengan cara yang tidak sesuai dengan tradisi Islam dan menganggap unsur-unsur tertentu dari budaya Muslim seperti puisi, sastra, nyanyian, filsafat, DLL sebagai karya setan. Menurut ilmuwan politik Perancis Olivier Roy, sebagian besar generasi ketiga imigran Muslim Barat cenderung mengadopsi Salafisme dan beberapa dari mereka mungkin memutuskan dari warisan keluarga mereka, menikahi mualaf lain, daripada pengantin dari negara asal mereka, yang dipilih oleh orang tua mereka. Namun menurut Mark Sageman, bagian dari gerakan Salafi terkait dengan beberapa kelompok teroris di seluruh dunia, seperti Al-Qaeda. Menurut analis lain, Salafi pada dasarnya tidak politis. Salafi dapat menunjukkan segala macam hubungan yang beragam dengan negara tergantung pada lingkungan, seperti populasi umum di mana mereka berasal. Mereka tidak menunjukkan kecenderungan yang dapat dibuktikan terhadap kekerasan sebagai kelompok monolitik. Salafi yang terlibat dalam partisipasi politik atau pemberontakan bersenjata, melakukannya sebagai bagian dari payung proyek politik yang lebih luas. Menurut Roel Meijer, Asosiasi Barat Salafisme dengan kekerasan berasal dari tulisan-tulisan melalui prisma studi keamanan yang dilakukan pada awal 2000-an dan dari penggambaran orientalis populer yang menyamakan revivalis Islam dengan kekerasan selama era kolonial. Di Indonesia sendiri penganut atau simpatisan Salafi terlihat dalam beberapa kasus, mengalami beberapa konfrontasi dengan kelompok Islam atau kelompok spiritual lainnya. Militanisme agama mereka yang puritan dan monoteis kadang-kadang mendorong untuk reaksioner terhadap kelompok lainnya yang dianggap menyimpang. Bahkan sikapnya terhadap kelompok Islam lain yang dianggap menyimpang kadang lebih keras daripada terhadap kelompok agama non-Islam. Secara psikologis mereka juga sulit bisa menerima konsep akulturasi budaya yang melekat pada agama karena bertentangan dengan prinsip-prinsip pemurnian agama yang mereka yakini. Apalagi dengan konsep sinkretisme atau kolaborasi ajaran agama, mereka sangat benci karena dianggap merusak atau menodai kemurnian agama. Secara praktis, hal-hal yang dibenci mereka dari ekspresi aliran Islam lainnya di Indonesia contohnya adalah sholawatan, kenduri atau selamatan kematian, nyanyian sebelum sholat, irama musikal dalam membaca Al-Quran, membaca zikir dengan suara keras, dan lainnya. Ukuran ekspresi agama yang benar menurut kepercayaan mereka adalah ada dalilnya atau tidak. Dalil yang dimaksud adalah rujukan tekstual yang dianggap suci, baik hadits, Quran, atau fatwa dari ulama mereka. Di luar itu akan dianggap menyimpang dan merusak agama. Ciri khas yang mudah dilihat dari kelompok ini dari sudut pandangan kalangan awam adalah celana cingkrang, jenggot dipanjangkan, dan bagian jidat terlihat hitam. Biasanya mereka juga lebih suka memakai pakaian longgar dan cenderung mirip dengan pakaian Arab.